tentang surat edaran malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang ada katanya ada surat edaran. Walaupun keluarganya keluarga artis misalnya asalnya, tapi kan hari ini sudah menjadi pejabat publik. Halo, selamat malam. Nah, ini suasana malam hari di kampung ya. Terdengar suara jangkrik, suara kodok di kolam. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang yang sedang viral saat ini ya, yaitu Bupati Indramayu, yaitu Lucky Hakim menjadi sorotan karena liburan ke Jepang bersama keluarga. Dan sesuai peraturan ya, jadi harus ada izin dulu di Kemendagri. Dan ini Lucky Hakim ini tidak izin dulu ke Kemendagri dan juga ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat videonya ya. Tentang surat edaran malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi dari lebaran ini. Mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari lebaran. Tapi memang hari lebaran kan saya masih di sini, masih patroli Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabu ini luar biasa orang ini, sangat teliti sampai bilang, Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Oh iya siap Pak Wabu, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabu selama saya pergi, pendelegasian. Jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Ternyata pas saya pergi di sana, persepsi saya tentang hari itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan. Ya saya harus menjelaskan juga ke kementerian. Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan, klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja. Sebenarnya di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh. Jadi nggak boleh pergi ke luar negeri dan tidak boleh 7 hari berturut-turut, 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat, itu bisa kena sanksi diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya hari itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Harusnya saya lebih cerdas gitu. Maka dari itu saya mau datang ke Kemendagri sini. Jadi Pak, saya pulangnya lebih awal sehingga tidak hari yang saya bolos, karena saya nggak bolos, nggak ada hari yang saya bolos gitu loh. Itu seperti itu. Terkait sanksi Pak? Nah, sanksi saya kan belum tahu ya. Kalau memang saya dinyatakan salah oleh entitas yang terkait ya, kan itu di sini kan mungkin Kemendagri ada inspektor. Intinya kalau memang itu saya salah sebagai percontohan ya saya siap menerima apapun konsekuensinya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi selebihnya saya harus menanggung semua perbuatan ada konsekuensi. Kalau misalnya Lucky Hakim kan sudah ada surat dari Irjen. Ya, nanti akan diperiksa oleh Irjen karena kewenangannya adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam penegakan peraturan itu. Jadi nanti kita tunggu saja pemeriksaan Irjen, kesimpulannya seperti apa. Sudah ada komunikasi Pak dengan Pak Lucky tadi malam sudah ikut Zoom dengan saya, sudah ikut Zoom. Kemudian waktu itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Lucky, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Kalau saran saya, anak pejabat itu bahagianya harus di kabupaten, harus di kotanya, rekreasinya tuh harus ada di kotanya. Kalau mengatakan bahwa kotanya tidak sebagus Jepang, bikin dong sebagus Jepang. Kotanya tidak seindah Labuan Bajo misalnya, bikin seindah Labuan Bajo, karena itu tugas pemimpin. Jadi ini penting. Jadi saya ingin nanti para pejabat itu coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjanya masing-masing.
gitu loh. Ini harapan saya karena walaupun keluarganya keluarga artis misalnya asalnya, tapi kan hari ini sudah menjadi pejabat publik, harus terikat dengan budaya. Misalnya gini deh, apa sih di Indramayu yang selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur. Nah ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin. Kenapa? Karena dibubarin ada lagi, dibubarin ada lagi. Artinya dia harus ada pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa sih di situ yang akan membuat mereka tidak nyapu koin lagi? Kan ini harus dirumuskan karena itu sesuatu yang menurut saya kebudayaan tapi tidak ada unsur edukasi yang harus segera dibenahi. Untuk warning kepala daerah lain Pak agar tidak mengulangi. Ini pemeriksaan Irjen ini warning. Saya pikir nggak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini. Aturan sendiri gimana Pak untuk melanggar untuk usia? Ya memang agak berat. Misalnya diberhentikan selama 3 bulan. Ya, tapi 3 bulan berhentiannya. Setelah itu, nah selama 3 bulan diberhentikan itu dijabat oleh wakilnya. Kemudian setelah itu kembali lagi. Itu sanksinya itu. Itu sanksi maksimal ya. Mudah-mudahan ya kita serahin pada Pak Mendagri ya. Sanksinya seperti apa. Nah itulah videonya teman-teman semuanya. Jadi bagaimana tanggapannya? Ya boleh-boleh saja ya liburan karena itu hak pribadi. Tapi kan sudah ada peraturannya, sudah ada aturannya. Jadi tidak boleh liburan dan harus ada izin dulu di Kemendagri dan disetujui oleh gubernur. Dan harus menanggung konsekuensinya, hukumannya ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.